Denyut pertama Jam Gede Jasa. Di tepi barat Sungai Cisadane, pada tahun 1934, langit Tangerang sore itu berwarna keemasan. Burung-burung gereja beterbangan di atas menara setinggi belasan meter yang baru saja selesai dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di puncak menara itu, tergantung sebuah jam besar, Jam Gede Jasa, yang konon mesinnya dibawa langsung dari Rotterdam. Di bawah menara, seorang pemuda pribumi bernama Raden Jasa Wiratmaja, mengenakan sarung lusuh dan peci hitam, menatap jam itu dengan mata berkilat. Ia adalah putra seorang pandai besi yang bekerja membantu merakit roda gigi jam raksasa tersebut. Sejak hari pertama jam berdetak, Raden Jasa menjadi penjaga waktunya. Menara jam itu berdiri di tengah pasar lama Tangerang, dikelilingi toko-toko Cina, rumah-rumah Belanda bergaya Indische, dan jalanan yang dipenuhi aroma rempah dari gudang-gudang di tepi sungai. Orang-orang menyebutnya Jam Gede Jasa, bukan hanya karena ukurannya yang besar, tapi juga karena nama pemuda yang setiap pagi naik ke menara untuk memutar tuas perunggu dan membersihkan kaca jam yang berkabut. Bagi masyarakat Tangerang kala itu, jam tersebut bukan sekadar alat penunjuk waktu. Ia adalah tanda kehidupan. Bunyi loncengnya menandai dimulainya pasar, waktu sholat Jumat, hingga jam malam yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Namun bagi Jasa, jam itu lebih dari sekadar pekerjaan. Ia melihatnya sebagai simbol perlawanan diam-diam. Setiap kali jarum jam berdetak, ia merasa seperti sedang mencatat setiap detik penderitaan dan harapan rakyat Tangerang di bawah penjajahan. Suatu sore, seorang insinyur Belanda bernama Tuan van der Klee datang memeriksa mekanisme jam. Ia kagum melihat pemuda pribumi itu mampu memahami sistem gear dan pegas kompleks tanpa pendidikan teknik formal. "Kau memiliki kepala yang tajam, Jasa," katanya sambil menepuk bahu Jasa. Tapi di mata Raden Jasa, tepukan itu terasa seperti beban, sebuah pengingat bahwa ia bekerja untuk sistem yang menindas bangsanya. Di rumah panggung kayu di pinggir sungai, ibunya sering mengingatkan, "Nak, jam itu bukan hanya besi dan roda. Ia mencatat sejarah. Suatu hari, waktu akan berhenti untuk Belanda dan berjalan lagi untuk kita." Kata-kata itu terus terngiang di telinga Jasa. Maka setiap kali ia naik menara untuk memutar engkol jam, ia berbisik pelan, "Untuk waktu kita sendiri." Tahun berganti. Pasar lama makin ramai. Orang-orang mulai mengatur hidupnya berdasarkan bunyi lonceng Jam Gede Jasa. Tapi di balik kedamaian itu, bisik-bisik tentang pergerakan nasional mulai terdengar. Para pemuda berkumpul diam-diam di bawah menara, membicarakan kemerdekaan, sementara dari atas, Raden Jasa melihat semuanya, seperti seorang penjaga waktu yang tahu bahwa setiap detik akan menuju perubahan besar. Malam itu, sebelum menutup menara, Jasa menatap jam yang berdetak pelan di atas kepalanya. Angin Cisadane berhembus dingin. Ia tahu, cepat atau lambat, jam itu akan menjadi saksi sesuatu yang lebih besar dari sekadar waktu. "Jam ini akan berdetak untuk bangsa kita," gumamnya. Dan di kejauhan, lonceng Jam Gede Jasa berdentang 3 kali, seolah menjawab sumpahnya. Dentang yang menggema di seluruh pasar lama menjadi denyut pertama dalam sejarah panjang sebuah kota yang tak pernah berhenti bergerak. Penjaga waktu dari Sungai Cisadane. Tahun-tahun berjalan seperti jarum jam yang tak pernah berhenti. Sejak dentang pertama Jam Gede Jasa mengisi udara Tangerang, kehidupan di pasar lama terus berdetak dalam irama yang sama, antara hiruk-pikuk pedagang, tawa anak-anak di tepi Cisadane, dan bisikan perlawanan yang makin lantang. Raden Jasa Wiratmaja, kini berusia 30 tahun, tetap setia menjadi penjaga waktu. Setiap subuh, sebelum matahari menembus atap-atap ruko tua, ia berjalan menyusuri jalan berbatu menuju menara jam. Langkahnya pelan namun mantap. Di pundaknya, tas kecil berisi kain lap, minyak roda, dan kunci baja yang hanya dia sendiri tahu bentuknya. Menara jam itu berdiri tegak seperti saksi bisu sejarah. Cat putihnya mulai kusam, tapi kaca jam di puncaknya masih berkilau. Di bawahnya, kehidupan rakyat berdenyut, pedagang keturunan Tionghoa menata dagangan, perempuan-perempuan pribumi menjemur kain batik, dan serdadu Belanda berjaga di pos terdekat. Dunia bergerak, tapi di puncak menara, waktu terasa abadi. Suatu pagi, saat Jasa sedang memperbaiki gear yang macet, datang seorang anak muda bernama Karta, putra tukang perahu di Cisadane.
Karta sering membantu mengangkat peralatan, sekadar berharap bisa belajar dari sang penjaga jam. Ia kagum pada jasa, bukan karena statusnya, melainkan karena ketenangan dan ketelitian yang jarang ia lihat pada orang lain. Guru, kata Karta malu-malu, mengapa setiap hari engkau bersihkan jam ini, padahal tak ada yang tahu kalau ia kotor atau berdebu? Jasa tersenyum, matanya menatap Gir berputar. Karena waktu, nak, harus dijaga bahkan ketika orang lain tak memperhatikannya. Jika waktu berhenti, hidup ikut berhenti. Sejak hari itu, Karta menjadi murid kecil penjaga waktu. Mereka berdua naik ke menara setiap pagi, menatap matahari yang terbit dari arah timur Sungai Cisadane. Di bawah sana, perahu-perahu bambu melintas, membawa hasil bumi, rotan, dan cerita-cerita baru dari desa seberang. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Tahun 1942, kabar tentang kedatangan tentara Jepang mengguncang seluruh Batavia dan sekitarnya. Serdadu Belanda mulai meninggalkan posnya. Tangerang menjadi wilayah yang tegang, dan jam gede Jasa, yang selama ini menjadi tanda kehidupan, tiba-tiba harus dibungkam. Suatu sore, dua tentara Belanda datang menemui Jasa di menara. Kami akan memindahkan mesin jam ini ke gudang. Perintah dari atas. Tak boleh berdetak selama masa perang, kata salah satu dengan nada dingin. Jasa tertegun. Tapi, Tuan, jam ini milik rakyat. Mereka hidup berdasarkan dentangnya. Namun tentara itu tak peduli. Dalam semalam, suara jam berhenti. Jarumnya membeku di angka 12:07. Pasar lama menjadi sunyi, seperti kehilangan napas. Orang-orang merasa aneh, seolah hari-hari kehilangan arah tanpa dentang jam gede Jasa. Jasa tak bisa tidur malam itu. Ia duduk di tepi sungai, menatap pantulan menara di air yang bergelombang. Karta duduk di sampingnya, menggenggam seutas tali jam yang berhasil mereka selamatkan sebelum mesin dibawa pergi. Guru, kata Karta pelan, apakah waktu bisa berhenti? Tidak, jawab Jasa. Selama masih ada yang mengingat, waktu tetap berjalan. Beberapa hari kemudian, kabar bahwa pasukan Jepang mendekat membuat banyak warga mengungsi. Tapi Jasa tidak pergi. Ia memilih tinggal di rumah panggung dekat menara, menjaga sisa-sisa bagian jam yang masih ada. Di ruang bawah rumahnya, ia menyembunyikan roda-roda logam, bandul besar, dan satu kunci utama, bagian terpenting dari mesin jam yang tak tergantikan. Ketika akhirnya pasukan Jepang benar-benar tiba, Jasa ditangkap. Mereka menuduhnya menyembunyikan peralatan milik Belanda. Tapi sebelum dibawa pergi, ia sempat berbisik pada Karta yang bersembunyi di bawah rumah. Simpan kunci ini, nak. Waktu kita belum berakhir. Jika nanti kota ini merdeka, hidupkan kembali jam itu. Dan malam itu, di bawah langit Tangerang yang merah menyala oleh kobaran perang, Raden Jasa menghilang, dibawa entah kemana. Tapi sejak saat itu, rakyat Tangerang memberi nama baru pada menara jam itu. Jam gede Jasa, bukan lagi jam milik Belanda, melainkan simbol dari waktu yang menunggu kemerdekaan. Tahun-tahun setelahnya, menara itu berdiri dalam diam. Tumbuhan menjalar di dindingnya, kaca retak, dan lonceng berkarat. Tapi di hati Karta, murid kecil penjaga waktu itu, detik terus berdetak, menunggu hari di mana jam gede Jasa akan kembali bernyanyi untuk kota yang bebas. Bayang perang di bawah menara jam. Tangerang, 1945. Bau mesiu dan asap kayu masih terasa di udara. Di tepi sungai Cisadane, bayangan menara tua menjulang di antara runtuhan pasar yang hangus. Jam gede Jasa kini tak lagi berdetak, jarumnya tetap beku di angka 12:07, seperti menandai waktu yang mati bersama penjajahan. Tapi bagi Karta, murid muda yang kini beranjak dewasa, waktu belumlah berhenti. Ia masih mengingat malam ketika gurunya, Raden Jasa Wiratmaja, dibawa oleh tentara Jepang. Suara langkah-langkah kasar di atas papan rumah, teriakan dalam bahasa asing, lalu senyap. Sejak malam itu, Jasa tak pernah kembali. Hanya kunci baja kecil peninggalannya yang kini tergantung di leher Karta, diikat dengan tali kulit yang sudah mulai mengelupas. Setiap sore, Karta datang ke menara jam itu. Ia membersihkan lumut, menyingkirkan dedaunan kering, dan menatap kaca jam yang buram. Aku akan hidupkan kembali kau, jam gede, gumamnya.
Tapi tanpa mesin dan roda gigi yang dahulu disembunyikan, semua tinggal harapan. Suatu hari di tengah hiruk-pikuk perang kemerdekaan, pasukan pemuda dari Tangerang, kelompok kecil yang disebut Laskar Cisadane, mengambil alih beberapa gudang bekas Jepang. Karta ikut bergabung, membawa keberanian dan rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun. Di antara puing-puing, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Bandul perunggu besar bertuliskan ukiran Belanda, sama persis dengan milik jam gede jasa. "Ini dia," bisiknya, tangannya gemetar. Sejak hari itu, ia tahu apa yang harus dilakukan. Bersama rekan-rekannya di Laskar Cisadane, Karta mulai mengumpulkan bagian-bagian jam yang tersebar. Ada roda gigi yang terselip di gudang tua, ada tuas perunggu di rumah bekas pejabat Jepang, dan bahkan ada kaca jam yang dibawa oleh pedagang Cina sebagai pelindung warungnya. Potongan demi potongan, sejarah itu kembali berkumpul. Malam-malam panjang diisi dengan kerja diam-diam. Di bawah sinar lampu minyak, Karta memperbaiki setiap baut, setiap pegas, menggunakan alat sederhana dari bekas perkakas perahu ayahnya. Ia seperti sedang berbicara dengan arwah gurunya, mendengar nasihat yang dulu sering terucap di menara. "Waktu, nak, tak bisa dibunuh. Ia hanya bersembunyi." Namun bayang perang masih mengintai. Tentara sekutu dan pasukan Belanda yang kembali ke Indonesia setelah proklamasi mulai menduduki kembali kota-kota sekitar Batavia. Tangerang pun bergolak. Suatu malam, pos Laskar Cisadane diserang. Ledakan menggetarkan udara, membakar gudang di dekat sungai. Karta terjatuh, luka di pelipis, tapi yang ia pikirkan hanya satu, bandul jam. Dengan sisa tenaga, ia menyeret benda itu ke tepi sungai, menutupi dengan papan bambu agar tidak terlihat. Dentuman terus terdengar, tapi di hatinya, suara yang lebih kuat berdetak, janji kepada Raden Jasa bahwa jam itu akan hidup lagi. Beberapa hari kemudian, Tangerang berhasil dipertahankan. Namun banyak pemuda gugur, dan Karta nyaris kehilangan segalanya. Dalam kelelahan, ia duduk di bawah menara jam yang masih utuh meski sebagian temboknya berlubang oleh peluru. Angin sore membawa aroma tanah basah. Di langit, burung-burung camar melintas, seolah menandai babak baru. Ia menatap ke puncak menara, lalu berkata pelan, "Guru, aku belum mampu membuatnya berdetak, tapi aku menjaga waktumu tetap hidup di sini." Tahun-tahun berlalu. Republik Indonesia mulai menata diri. Pasar lama kembali hidup, pedagang berdatangan, dan anak-anak berlarian di antara runtuhan yang mulai diperbaiki. Namun jam gede jasa tetap diam, menjadi monumen bisu, saksi masa perang yang tak ingin dilupakan. Karta menikah dengan seorang perempuan penjual kain, Siti Rahma, yang selalu menemaninya ke menara setiap sore. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra bernama Raka Jasa Karta, nama yang diambil untuk mengenang sang guru. Di pangkuan ayahnya, Raka sering mendengar kisah tentang menara jam yang pernah berdetak untuk rakyat. "Suatu hari nanti," kata Karta sambil menatap langit, "kau yang akan membuat jam itu berbunyi lagi. Karena waktu harus terus berjalan, nak. Tak boleh berhenti di masa perang." Dan dari situlah, kisah penjaga waktu berlanjut, bukan lagi Raden Jasa, bukan lagi Karta sang murid, melainkan generasi baru yang akan menatap menara tua itu dengan harapan baru. Jam gede jasa berdiri senyap di tengah pasar lama, menunggu tangan yang tepat untuk membangunkannya dari tidur panjang. Bayangan sore jatuh di dindingnya, dan di antara suara pasar yang riuh, terdengar desiran lembut dari bandul perunggu yang disimpan Karta di bawah rumah. Seolah berbisik, "Aku masih di sini. Waktu belum berakhir." Janji di balik detik yang hilang. Tangerang, tahun 1974. Suara mesin Vespa dan becak bermesin mulai mengisi udara pagi di pasar lama. Warung kopi di pinggir sungai Cisadane menyalakan kompor arang, dan aroma kopi hitam bercampur dengan bau cat baru dari toko-toko yang direnovasi. Di tengah kehidupan yang mulai modern itu, menara jam gede jasa masih berdiri kokoh, tapi jarumnya tetap beku di angka 12:07, sama seperti 30 tahun yang lalu. Bagi kebanyakan orang Tangerang, menara itu hanyalah peninggalan tua, tempat burung bertengger dan anak-anak bermain petak umpet. Namun bagi seorang pemuda bernama Raka Jasa Karta, menara itu adalah warisan darah dan janji. Ia adalah putra Karta, cucu ideologis dari Raden Jasa Wiratmaja,
Dua generasi penjaga waktu yang tak sempat melihat jam itu berdetak kembali. Setiap sore, Raka datang ke menara membawa peralatan yang ia buat sendiri di bengkel kecil rumahnya. Di balik kemeja lusuh dan tangan yang penuh noda minyak, ia menyimpan semangat yang sama seperti kakek gurunya, membangunkan jam gede jasa dari tidur panjangnya. Orang-orang pasar sering menertawakannya. "Untuk apa kau repot-repot memperbaiki jam tua itu, Ka?" kata seorang pedagang kelontong. "Beli saja jam dinding dari Glodok, lebih murah dan akurat." Raka hanya tersenyum. Kalau waktu bisa dibeli, dunia ini sudah kehilangan maknanya, Bang. Setiap perkataan Raka terasa dalam, karena ia tumbuh mendengar kisah-kisah tentang Raden Jasa, sang penjaga pertama yang hilang tanpa jejak, dan tentang ayahnya, Karta, yang meninggal muda karena penyakit paru-paru akibat bertahun-tahun bekerja memperbaiki logam dan mesin. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Karta menyerahkan kunci baja kecil peninggalan Raden Jasa pada Raka, sambil berpesan, "Kalau kau dengar jam itu berdetak lagi, Nak, itu artinya kita sudah menang dari waktu." Sejak hari itu, hidup Raka terikat pada menara jam. Ia bekerja sebagai teknisi di bengkel radio, tapi setiap malam ia naik ke menara membawa lampu Petromax dan kunci baja itu. Dari puncak menara, ia bisa melihat seluruh pasar lama diterangi lampu-lampu toko. Sungai Cisadane tampak tenang, memantulkan cahaya bulan, dan suara jangkrik menyanyikan lagu masa lalu. Namun di balik ketenangan itu, misteri masih menggantung. Dalam salah satu malamnya di menara, Raka menemukan sebuah ukiran kecil di balik panel kayu tua di dinding jam. Huruf W dan angka 1942. Ia tertegun karena ia tahu tahun itu adalah tahun saat Raden Jasa hilang. Di bawah ukiran itu, ada tulisan samar. "Waktu bukan musuh, tapi saksi." Raka menggigil. Apakah ini pesan dari kakek buyutnya? Ataukah jejak seseorang yang tahu nasibnya? Hari-hari berikutnya ia habiskan menelusuri arsip-arsip tua di kantor Kecamatan Tangerang. Ia menemukan catatan dari zaman Jepang, daftar tahanan kerja di pabrik logam dekat Cisauk, dengan satu nama yang tak asing, Jasa Wiratmaja, teknisi mekanik. Tidak ada keterangan apakah ia dibebaskan atau tewas. Tapi dari catatan itu, Raka tahu, kakek buyutnya tidak mati di menara, melainkan dibawa untuk memperbaiki mesin perang Jepang. Penemuan itu membakar semangatnya. Ia kembali ke menara dengan tekad baru. Di bengkel rumahnya, ia mulai membuat replika roda gigi jam berdasarkan catatan mekanik yang diwariskan ayahnya. Ia mencetaknya dari baja bekas velg sepeda motor, memotongnya dengan alat sederhana. Setiap malam, suara palu terdengar dari rumahnya, suara perjuangan yang tidak lagi bersenjata, tapi melawan diamnya waktu. Suatu sore, datang seorang wartawan lokal bernama Lestari, perempuan muda yang tertarik menulis tentang peninggalan sejarah Tangerang. Ia memotret menara, berbincang dengan Raka, dan menulis artikelnya dengan judul "Jam yang menunggu detiknya sendiri." Tulisan itu menarik perhatian banyak orang. Pemerintah daerah datang meninjau, menara jam dibersihkan, dan masyarakat mulai peduli. Tapi bagi Raka, semua perhatian itu bukan untuk dirinya. Ia hanya ingin mendengar satu hal, bunyi detik pertama setelah puluhan tahun sunyi. Akhirnya, pada malam yang basah di bulan Desember, Raka memutar kunci baja warisan Raden Jasa untuk pertama kalinya. Suara logam berderit pelan, diikuti dengungan halus dari roda gigi baru yang ia pasang sendiri. Ia menahan napas, menatap jarum jam yang gemetar di balik kaca buram. 1 detik, 2 detik, lalu tik. Jarum detik bergerak. Air mata menetes di wajahnya. Ia memeluk tuas besi itu erat-erat, seolah memeluk sejarah 3 generasi. "Ayah, Guru Jasa, waktu kita hidup kembali." Dari kejauhan, lonceng tua berdentang untuk pertama kalinya setelah 3 dekade. Suaranya serak tapi megah, menggema ke seluruh pasar lama, membuat orang-orang keluar dari rumah, menatap ke langit. Ada yang menangis, ada yang bertepuk tangan, ada yang berbisik lirih. Jam gede Jasa hidup lagi. Namun bagi Raka, bunyi itu bukan sekadar keberhasilan mekanik. Ia tahu, di balik setiap getaran logam, ada roh-roh penjaga waktu yang kembali bernapas. Ia menatap ke arah sungai, di mana bayangan menara terpantul di permukaan air. Angin membawa suara lembut,
seolah ada yang berbisik dari masa lalu. Kau telah menepati janjimu, Raka. Dan malam itu, jam gede jasa kembali menjadi nadi kota. Bukan lagi simbol penjajahan, tapi tanda bahwa waktu milik rakyat Tangerang telah kembali berdetak. Namun kisah belum berakhir. Sebab di balik dentang yang indah itu, Raka menemukan sesuatu yang membuatnya gelisah. Di dalam tabung logam tua tempat ia menyimpan bandul perunggu, ada selembar kertas usang dengan tulisan tangan Belanda dan cap Jepang di sudutnya. Tulisan itu berbunyi, "Jasa hidup." Waktu disembunyikan di dalam menara. Dan dari situlah misteri baru dimulai. Suara jam yang tak pernah mati. Tangerang, tahun 2008. Kota tua itu kini penuh warna neon dan hiruk-pikuk kendaraan. Gedung-gedung modern tumbuh di sisi timur, namun pasar lama tetap memeluk masa silamnya. Di antara deretan toko emas, warung kopi tua, dan kelenteng Boen Tek Bio yang masih berdiri megah, menara jam gede jasa berdiri seperti penjaga tua yang menolak mati. Waktu telah berubah, tapi kisahnya belum selesai. Di rumah kayu sederhana di Jalan Otista, Raka Jasakarta kini berambut uban. Tangannya yang dulu kuat memutar roda jam kini mulai gemetar, tapi matanya masih menyimpan sinar yang sama, cahaya dari semangat 3 generasi penjaga waktu. Di dinding rumahnya tergantung foto hitam putih. Raden Jasa Wiratmaja, kakek buyutnya yang hilang di masa perang, dan Karta, sang ayah yang mengorbankan hidupnya demi menjaga sisa-sisa jam. Setiap kali Raka menatap foto itu, ia teringat pesan yang tak pernah pudar. Waktu harus dijaga, bahkan ketika dunia berhenti percaya padanya. 34 tahun telah berlalu sejak malam ketika Raka berhasil menghidupkan kembali jam gede jasa. Menara itu kini menjadi ikon kota, dihormati, difoto, dan diceritakan ulang dalam brosur wisata. Tapi di balik kebanggaan itu, Raka menyimpan rahasia yang belum pernah ia ungkapkan pada siapapun. Lembar surat tua yang ia temukan di dalam bandul jam pada tahun 1974. Surat itu ditulis dalam campuran bahasa Belanda dan Jepang. Ia butuh waktu puluhan tahun untuk memahaminya, hingga akhirnya seorang peneliti sejarah dari Universitas Indonesia, Profesor Suryo Wibowo, datang menemuinya. Bersama-sama, mereka meneliti dokumen itu dan menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik legenda. Isinya sederhana tapi mengguncang hati. Raden Jasa Wiratmaja, teknisi pribumi, menolak memperbaiki mesin perang Jepang. Sebagai gantinya, ia membuat prototipe mesin jam besar di bawah pengawasan militer. Sebelum eksekusi, ia menyembunyikan inti waktu, bandul asli jam, di dalam menara, agar suatu hari rakyat bisa mengembalikannya. Raka menatap surat itu lama. Air matanya menetes di atas kertas rapuh yang menguning. Ternyata, selama ini ia telah menjaga bukan hanya jam besar kota, tapi juga warisan perlawanan diam seorang penjaga waktu yang menolak tunduk pada penjajahan. Dengan kabar itu, pemerintah kota mengundang Raka untuk menghadiri peringatan 74 tahun kemerdekaan di depan Menara Jam Gede Jasa. Ribuan warga berkumpul. Anak-anak sekolah membawa bendera merah putih, dan kamera televisi menyorot ke arah menara yang kini dicat ulang, mengilap dalam sinar matahari sore. Wali kota naik ke podium dan berkata lantang, "Hari ini, kita tak hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga menghormati penjaga waktu, mereka yang menjaga detik-detik sejarah agar tak hilang ditelan masa." Saat itu, Raka diminta naik ke menara untuk memukul lonceng peringatan. Dengan langkah perlahan, ia menaiki tangga besi yang dulu sering ia lalui di masa muda. Setiap anak tangga berderit, membawa gema masa lalu. Di puncak, ia melihat pemandangan Tangerang modern membentang, jembatan Cisadani, jalan yang ramai, dan pasar yang hidup. Ia memegang tali lonceng itu erat-erat. Di lehernya, masih tergantung kunci baja peninggalan Raden Jasa. "Guru, ayah, waktumu tak sia-sia," bisiknya pelan. Ketika lonceng dipukul, suara berat dan dalam menggema di seluruh pasar lama. Bukan sekadar dentang logam, tapi seolah gema dari masa lalu, dari tahun 1934 hingga kini, menyatu dalam satu irama. Orang-orang berhenti sejenak, menatap menara itu dengan hikmat. Ada yang menangis. Ada yang menunduk. Ada yang tersenyum sambil berbisik, "Itu suara jam gede jasa." Dan saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Jarum jam yang selama ini berjalan lambat,
tiba-tiba bergerak sempurna. Detiknya presisi, akurat seperti baru. Lampu kecil di balik kaca menyala lembut, menerangi tulisan kecil di sisi dalam jam yang baru ditemukan setelah restorasi. Waktu tak pernah mati. Ia hanya menunggu penjaga yang setia. Raka menatap tulisan itu lama sekali. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, inilah akhir dari perjalanan panjang keluarga mereka. Ia menutup mata, dan dalam keheningan yang hangat, ia bisa mendengar suara lembut yang sangat dikenalnya sejak kecil, suara gurunya, suara ayahnya, suara masa lalu. Sekarang, Raka, waktumu istirahat. Kami lanjutkan detiknya. Beberapa tahun kemudian, Raka wafat dengan tenang. Di batu nisannya, keluarga menulis satu kalimat sederhana. Penjaga waktu dari Sungai Cisadane, jamnya tak pernah mati. Kini, setiap kali lonceng jam gede jasa berdentang di Pasar Lama Tangerang, pagi, siang, atau petang, suara itu bukan hanya tanda waktu. Itu adalah nyawa sejarah yang terus berputar. Dari Raden Jasa ke Karta, lalu Raka, 3 generasi penjaga waktu yang tak menyerah pada lupa. Dan meskipun dunia berubah, jam itu tetap berdiri tegak di tengah kota, mengingatkan bahwa ada waktu yang bisa berhenti di dinding, tapi tidak di hati manusia yang setia menjaganya. Karena waktu tak pernah mati. Kini, Menara Jam Gede Jasa menjadi simbol kebanggaan Tangerang. Banyak wisatawan datang untuk melihatnya, tak hanya karena keindahan arsitekturnya, tapi juga karena legenda 3 generasi penjaga waktu yang menjadikannya lebih dari sekadar jam. Ia adalah detak sejarah kota yang hidup.